Pemirsa, untuk membahas bagaimana tindak pidana perdagangan orang ini bisa beroperasi selama ini dan juga berjalan dengan lancar, sudah bergabung bersama kami Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Selamat pagi Pak Beni. Selamat pagi Mas. Baik, terima Assalamualaikum. kasih Pak Beni sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Ya, Prime Time. Pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk bisa ikut berpartisipasi lewat telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Sekali lagi 021 583 99 100 bagi Anda pemirsa Metro Pagi Prime Time untuk bisa berbagi opini di sini atau bahkan bertanya langsung kepada Pak Beni Ramdhani, Kepala BP2MI. Mungkin Anda menjadi salah satu korban atau kerabat Anda menjadi salah satu korban dari TPPO ini. Pak Beni, pertanyaan pertama begini Pak ya, Beni. Kemarin di Batam kan Anda mendampingi Mahfud MD juga ya Pak Mahfud. ketika memantau pelabuhan begitu. Nah, apa hasil peninjauan dan juga hasil koordinasi pada saat itu Pak Beni? Ya, begini Mas. Tindak pidana perdagangan orang ini kejahatan kemanusiaan yang kita harus berani mengatakan ini kejahatan yang sudah berlangsung lama. Puluhan tahun bahkan jauh sebelum saya menjadi Kepala BP2MI. 3 tahun saya memimpin, saya melihat fenomena ini tidak pernah berhenti. Mereka yang selama ini kita sebut sindikat, mafia terus beroperasi. Dan yang disayangkan, mereka adalah sekelompok orang yang mengendalikan penempatan secara tidak resmi, tapi seolah-olah mereka tidak pernah dan tidak bisa disentuh oleh hukum. Mereka yang saya sebut kelompok the untouchable. Nah, kenapa mereka sulit disentuh oleh hukum? Kita harus buka ke publik. Mereka dibackingi oleh oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan. Ini bisnis kotor, Mas. Ini bisnis yang menghasilkan uang yang sangat besar. Kita sebetulnya sudah paham siapa saja para pelakunya, siapa yang membackingi mereka, masing-masing pihak memiliki peran apa, termasuk mereka yang mewakili, katakan dari institusi kenegaraan, pemerintah, ya, dan bahkan melalui jalur mana mereka diloloskan, apakah PLBN, apakah udara, bandara, ataukah melalui pelabuhan laut, pintu belakang, dan bahkan jalur resmi, terang-terangan mereka bisa melakukan itu. Kemudian mereka diberangkatkan dari daerah asal mana, transit di mana, tadi. Kemudian mereka lolos ya melalui pintu keluar mana. Nah, praktek ini adalah praktek yang sudah berlangsung lama dan kita sudah sangat paham. Tadi, kenapa sulit disentuh? Karena oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan itu selalu menjadi backing dari bisnis kotor dan bisnis haram ini. Nah, kuncinya sebetulnya tinggal penegakan hukum. Apakah hukum benar-benar bisa menyentuh mereka? Kemarin dalam diskusi yang kita beri judul Perang Semesta Melawan Sindikat Penempatan Ilegal, saya menawarkan 4 hal kepada Pak Mahfud. Pertama, perang melawan sindikat ini harus dilakukan dalam bentuk perang yang revolutif. Tapi kegiatan sosialisasi untuk membangun kesadaran kepada publik rakyat bagaimana berbahayanya jika mereka memilih berangkat secara tidak resmi, itu harus dilakukan sosialisasi yang sangat masif. Tapi pencegahan harus dilakukan secara aktif dan bahkan juga penegakan hukum itu yang bersifat progresif. Kita ini sebetulnya sudah punya undang-undang TPPO ya, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007. Kemudian ada Perpres nomor 22 tahun 2021. Perpres ini adalah Perpres tentang penanganan pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Ada 27 kementerian lembaga yang terlibat dalam gugus tugas ini. Saya sering protes, sering mengeluh dalam rakor yang dipimpin juga oleh Pak Mahfud. Nah, gugus tugas ini belum terlalu serius. Mohon maaf dengan segala hormat. Dan kenapa kami marah BP2MI? Kita paling aktif melakukan pencegahan. Selama 3 tahun saya memimpin sudah 7.800 anak bangsa yang kita selamatkan yang hampir diberangkatkan ke Malaysia maupun ke Timur Tengah. Ya. Tapi hukum belum menyentuh mereka, belum menyentuh mastermind, belum menyentuh aktor, belum menyentuh bandar. Baik, Pak Beni ditahan dulu. Pak Beni ditahan dulu, kita pagi ini sudah ada satu penelpon yang bergabung di siaran Metro Pagi Prime Time. Ini juga dari Batam, Pak Beni, yang kemarin juga Anda tinjau bersama dengan Pak Mahfud MD. Ada Pak John Veto di Batam. Pak John Veto, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Reno. Ya. Silakan, Pak John Veto, dengan pendapat Anda. Jadi,
Ya, ini sangat semangat nih Pak Beni nih, saya tengok nih. Beni Ramadhani nih, Ketua BP2MI ini. Jadi begini, ya. Saya sangat apresiasi nih gebrakan langkah yang diambil oleh Bapak Mahfud, apalagi BP2MI ini, ya, Mas Beni Ramadhani ini. Halo, ayah. Ya, silakan. Jadi, silakan dilanjutkan, Pak John Jadi Fetu. gini, saya yakin itu tidak dipungkiri, ya. Batam ini pintu masuk untuk ke luar negeri, khususnya ke Malaysia, ya, ke Malaysia aja. Kalau untuk PMI ilegal ini, tapi tidak ke Singapura, tidak ada di Singapura. Yang agak saya pertanyakan, ya, yang ada tanda tanya besar itu melalui kapal-kapal resmi, contoh kayak di Batam Center, TPI tempat pemberangkatan imigrasi gitu. Saya tidak yakin itu. Nah, tapi kalau jalur tikus itu tidak dipungkiri, Mas Rino. Ya, Oke, Pak John Fetu, kenapa Anda tidak yakin bahwa penyelundupan PMI ilegal ini dilakukan lewat jalur resmi? Apa yang membuat Anda tidak yakin sebagai warga Batam? Tidak yakin. Kenapa? Ya, yang pakai paspor, ya, yang pakai paspor ingat. Tapi kalau kunjungan muhibah, kunjungan sosial, kunjungan wisata itu banyak. Memang Batam apa dia? Surganya. Nah, tidak kita pungkiri itu. Tapi kalau untuk ilegal, tidak pakai paspor, saya jamin 100% tidak ada yang diberangkatkan dari apa. Kenapa? Ini ketat betul, ya, sistemnya. Apalagi di Malaysia sekarang ini. Tapi kalau jalur ilegal itu tidak kita pungkiri. Ini langkah yang sangat bagus yang dilakukan oleh BP2MI ini. Sangat bagus. Baik. Cuma pelabuhan tikusnya terlalu banyak, Marino. Jarak contoh, ya, kasih contoh. Dan Tanjung Balai Karimun untuk ke Malaysia aja itu cukup memakan waktu 20 menit aja. Baik. Baik, Pak John Fetu, kami sudah dapatkan poinnya bahwa sebenarnya Anda pesimis kalau ada penyelundupan lewat jalur resmi, tetapi kalau lewat jalur tikus sudah pasti begitu Anda katakan, dan banyak jalur yang Anda katakan. Pak Beni, betulkah banyak sekali pelabuhan-pelabuhan tikus untuk penyelundupan PMI ilegal, dan apakah sudah terpetakan oleh BP2MI sejauh ini? Ya, saya ingin sedikit meluruskan, ya, bahwa penempatan ilegal mereka bisa menggunakan pintu belakang. Kalau jalur laut, pelabuhan-pelabuhan tikus, namun juga melalui pintu-pintu resmi. Pintu resmi ini tidak hanya pelabuhan. Pintu resmi itu termasuk perbatasan antar negara, PLBN. Pintu resmi ini termasuk melalui bandara. Seperti apa? Ilegal itu jangan dipahami bahwa mereka tidak mengantongi paspor. Ilegal adalah mereka di luar persyaratan-persyaratan lain yang diatur oleh Undang-Undang 18 2017 tentang seseorang yang akan bekerja ke luar negeri. Salah satunya mereka harus mengantongi visa kerja. Nah, sekalipun mereka melalui jalur resmi, modus operandinya adalah mereka menggunakan visa turis, ya, visa kunjungan, kemudian bahkan juga visa umroh untuk ke luar negeri. Ini modus operandi. Jadi one way ticket. Nah, ketika mereka menggunakan visa turis, visa kunjungan ataupun visa umroh dan tidak kembali ke Indonesia, maka mereka disebut sebagai PMI unprocedural. Proses penempatannya ilegal. Nah, inilah yang disiasati selama ini oleh para sindikat dan mafia penempatan ilegal. Nah, Batam itu menjadi perhatian khusus. Kepri di luar tentu pelabuhan-pelabuhan lain selain tadi, ya, pelabuhan tikus maupun jalur-jalur resmi, pelabuhan resmi. Nah, kami tuh sudah mengantongi, ya, di Kepri itu ada 5 bandar besar. 2 sekarang DPO yang tidak jelas juga juntrungannya sudah sejauh mana upaya penegak hukum untuk melakukan pengejaran. 1 tahun lalu ditangkap, ya, atas nama Acing. Bahkan dalam peristiwa penempatan ke Johor Bahru yang menggunakan perahu milik Acing, berangkat dari pelabuhan Acing, itu 22 orang meninggal, pelahunya tenggelam. Sampai hari ini kasus Acing, proses hukumnya mandek dan tidak jalan. Ya, jadi bagaimana negara bisa membuktikan hadir dan memberikan pembelaan perlindungan pada anak-anak bangsa
jika hukum dikalahkan oleh para mafia dan para sindikat di Republik ini. Baik, Pak Beni, saya ingin tanyakan juga sebetulnya soal kalau ada kasus hukum yang mandek ini, kalau dari perspektif Anda, siapa sih kira-kira menjadi backing, siapa sih yang berada di balik ini semua, tetapi ditahan dulu, karena ada satu penelpon yang sudah bergabung bersama kita juga. Pak Beni, ada Pak Gisam dari Indramayu. Pak Gisam, selamat pagi. Saya ingin tanyakan juga sebetulnya soal kalau ada kasus hukum yang mandek. Selamat pagi, Pak Gisam. Selamat pagi, Pak. Ya, silakan Pak Gisam. Nama saya Gizam, Pak, dari Indramayu. Iya, silakan. Istri saya juga sama, Pak. Istri juga sama di Arab Saudi. Iya, di Arab Saudi dia berangkat udah 1 tahun 3 bulan. Halo? Ya, silakan. Iya, dari Indramayu. Ya, istri Anda sudah 1 tahun 3 bulan berangkat ke Arab Saudi. Apa yang menjadi sorotan dari Anda, Pak Gizam? Ya, masalah dia kan sekarang lagi sakit, Pak. Tapi kan dia nggak bisa pulang dengan visa-visa ziarah sama seperti yang dikatakan Bapak Beni itu. Oke. Mohon maaf Pak Gisam, saya harus tanyakan, apakah keberangkatan istri Anda ke Arab Saudi ini seperti dari dikatakan oleh Pak Beni, apakah lewat jalur sesuai dengan prosedur atau unprocedural yang ini, Pak, lewat jalur visa-visa ziarah juga. Lewat jalur apa Pak Gisam? Visa ziarah lewat jalur bandara. Oh, oke. Baik, dan sekarang kondisinya sakit begitu ya di sana dan tidak bisa pulang. Iya, jadi saya mengkonfirmasi ke pihak yang menerbangkannya tuh Pak, dari sponsor, minimal kan dari sponsor kan wilayah Indramayu, desa-desa kan. Iya, makanya saya minta tolong barangkali kan gajinya kan 3 bulan belum dikeluarkan juga karena alasan majikan nggak punya uang atau apalah, tapi yang pasti gajinya sering telat. Tapi Anda masih bisa berkomunikasi dengan istri Anda, Pak Gizam? Iya, baru kemarin 1 minggu ini saya nggak komunikasi karena kan lagi sakit. Saya juga nggak tahu nih Bu. Saya sudah konfirmasi ke pihak sponsor, Pak. Oke, Pak, sponsor ini maksud Anda pihak swasta kah atau bagaimana? Sponsornya dari orang desa, Pak. Dari orang mana? Maksudnya dari orang desa, orang biasa tuh, Pak. Kan saya dikasih uang P, begitu kan, Pak. 5 juta berangkat dengan proses ya biasa, medikal, paspor. Berarti lewat penyalur ya, Pak ya? Visa keberangkatannya apakah visa kerja, visa turis, visa ziarah? Bukan visa ziarah, Pak. Oh, visa ziarah, oke. Iya. Tapi udah 1 tahun 3 bulan sih. Oke. Baik, saya dapat poinnya Pak Gizam. Baik, nanti kami akan tanyakan juga kepada Pak Beni. Pak Beni, apa yang menjadi respon Anda? Tetapi ditahan dulu Pak Beni, kita harus jeda dulu. Dijawab setelah jeda ya. Pak Beni, pemirsa tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kami masih akan kembali untuk Anda. Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time, pemirsa, dan saya masih bersama dengan Bapak Beni Ramdhani, Kepala BP2MI. Pak Beni, menanggapi soal tadi ada keluhan atau cerita ya dari Pak Gizam di Indramayu, istrinya berada di Arab Saudi, pakai visa ziarah begitu, sampai dengan saat ini belum bisa pulang karena juga mengalami sakit. Ini bagaimana respon Pak Beni terhadap kondisi seperti ini? Ya, kasus yang dialami oleh istri Pak Hisam itu satu di antara puluhan, ratusan ya, yang selama ini juga aspirasinya ataupun pengaduannya masuk ke BP2MI atau bahkan melalui WA dan handphone saya. Saya bahkan sering melayani, ya, menghubungi mereka atau dihubungi mereka, dan bahkan saya bisa melayani melalui video call handphone saya. Nanti Pak Hisam, tolong catat nomor handphone saya 0813 8352 ya 5050 untuk kita ambil tindakan cepat. Nah, tadi jelas Mas bahwa yang dimaksud ilegal itu tidak selamanya melalui pintu belakang atau pelabuhan tidak resmi, tapi juga bandara resmi, kemudian juga pelabuhan resmi itu menjadi pintu keluar karena modus operandinya adalah menggunakan visa kunjungan, umroh atau ziarah atau sebagai turis. Tapi memang disiapkan keberangkatan mereka one way ticket dan mereka dipastikan tidak kembali. Nah, ini yang saya katakan kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa ditolerir.
Sehingga saya katakan ini saatnya negara harus hadir, negara tidak boleh kalah, dan hukum harus bekerja. Naib, di negara yang besar ini, negara yang memiliki aparatus negara yang disumpah atas nama konstitusi negara, negara yang telah mendeklar sebagai negara hukum, seolah-olah hukum dikendalikan oleh mereka-mereka yang kita sebut mafia. Saya katakan tidak boleh di kepala, di otak para mafia sindikat ini seolah-olah dengan uang-uang mereka, mereka bisa mengendalikan negara ini, mereka bisa mengatur republik ini, mereka bisa membeli aparatus negara. Ya, ini nggak boleh. Maka perang semesta adalah perang antara negara dengan semua kekuatan, elemen, tidak hanya kementerian, lembaga, termasuk penegak hukum, tidak hanya pusat dan daerah, pemerintah, tapi juga melibatkan elemen-elemen kekuatan masyarakat sipil, apakah organisasi keagamaan, kemasyarakatan, pemuda, NGO, dan seterusnya. Nah, ini untuk membuktikan bahwa negara ini tidak akan pernah kompromi, negara ini tidak pernah akan bernegosiasi dengan para penjahat, dan kita tidak akan pernah mentolerir segala bentuk kejahatan. Cukup sudah 3 tahun ini Mas, saya menangani 3.600 orang yang sakit, cacat secara fisik, depresi, hilang ingatan, yang dulu mereka berangkat tidak resmi. 3 tahun ini kami menangani 1.800 jenazah setiap hari, 2 peti mati masuk ke tanah air, dan mereka dulu berangkat tidak resmi. Ya. Ya, baik. Pak Benny, tadi Anda katakan dan juga data kami menunjukkan bahwa 2 DPO terkait dengan kasus TPPO ini masih beroperasi dengan lancar, masih berkeliaran, tidak ditindak secara tegas, begitu. Seberapa kuat sih Pak Benny sebetulnya backingan orang-orang ini? Sampai pada manifest tiket, ya, mereka berangkat melalui jalur resmi, itu ada kode-kode khusus. Si A, si B, si C, berapa orang itu miliknya siapa. Sekian orang miliknya siapa, itu ada kode. Data ini sudah kita berikan kepada Pak Menko. Kita ingin penegak hukum menindaklanjuti, buktikan bahwa negara ini tidak boleh dikendalikan oleh para mafia, hukum harus bekerja, tidak hanya menyeret, mempidanakan mereka secara fisik, memenjarakan mereka secara fisik, tapi juga pendekatan multidor bagaimana undang-undang TPPU, tidak hanya TPPU dikenakan. Mereka wajib dimiskinkan, disita semua kekayaannya dari hasil kejahatan kemanusiaan perdagangan orang ini. Nah, ini yang dituntut dan ditunggu oleh publik sebetulnya, termasuk tentu BP2MI. Kita capek, kita bergerak, kita bekerja selama ini dalam melakukan pencegahan, padahal itu menjadi tanggung jawab 27 kementerian lembaga, tidak hanya BP2MI, tapi hanya sedikit orang yang berproses hukum, dan kalaupun diponis hukumannya sangat rendah, sangat menyakitkan. Ini tidak berbanding lurus dengan penderitaan yang dialami oleh anak-anak bangsa. Mereka terakhir Mas, yang diberangkatkan tidak resmi, ini berpotensi mengalami kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar, mengalami kekerasan di atas kapal, dibuang, jenazahnya, mayatnya di laut lepas. Ini tidak boleh terjadi dan harus dihentikan, dan negara saatnya. Pak Benny, baik, intinya adalah sekarang data dimiliki oleh BP2MI dan sudah disetorkan ke negara, tinggal menunggu keseriusan dan aksi nyata penegakan hukum dari negara, dari pemerintah sendiri, karena bagaimanapun Undang-Undang 45 Pasal 1 Ayat 3 mengatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi jangan hanya sebatas teori, harus ada implementasinya. Terima kasih Pak Benny Ramdhani, Kepala BP2MI, sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi.